Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, kembali lagi belajar matematika bersama Miss Karmila. Nah, untuk minggu yang lalu abang kakak sudah mempelajari operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat pengurangan. Nah, abang kakak harus fokus dalam mendengarkan penjelasan Miss ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kamu dapat menyelesaikan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, kamu dapat menyelesaikan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari pengurangan, misalnya dalam jual beli, kemudian untung rugi ya. Nah, mari kita mulai. Oke, pengurangan bilangan bulat. Ingat bahwa pengurangan itu dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang ya. Pengurangan itu dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Nah, kalau dalam penjumlahan itu menghadap pada arah yang tetap, pengurangan itu berarti berbalik arah ya, kebalikan daripada penjumlahan. Kemudian dalam penjumlahan itu kalau positif maju, negatif mundur. Nah, abang kakak ingat ketentuan ya dalam pengurangan bilangan bulat ya. Nah, ini harus diingat ketentuan dalam pengurangan bilangan bulat. Apabila A dikurang B atau positif dikurang negatif, maka nanti dalam mengerjakannya itu ya menjadi A ditambah negatif B. Nah, di sini kan tadi lawan bilangan pengurang, di sini bilangan pengurangannya adalah positif ya. Maka di sini menjadi A ditambah lawan positif adalah negatif. Nah, A ditambah negatif B. Nah, kemudian A dikurang negatif B ya sama dengan A ditambah B. Jadi ini lawan negatif B yaitu positif B ya. Jadi diingat abang kakak, kalau positif dikurang positif menjadi positif ditambah negatif. Kemudian positif dikurang negatif menjadi positif ditambah positif. Nah, ini Miss contohkan untuk yang pertama ya, misalnya 6 dikurang 2 berarti nanti ya 6 dikurang 2 sama dengan dalam mengerjakannya menjadi 6 ditambah negatif 2. Itu nanti dalam mengerjakan soalnya ya bang kakak. Nah, kemudian untuk yang kedua ini misalnya 5 dikurang negatif 3. Maka nanti cara mengerjakannya menjadi 5 ditambah 3. Oke, abang kakak. Jadi ingat ketentuan dalam pengurangan bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih ingat yang ini ya, bahwasanya kalau positif ya, positif itu lawannya negatif. Jadi positif 1 lawannya negatif 1. Kemudian positif 2 lawannya negatif 2. Positif 3 lawannya negatif 3. Dan positif 4 lawannya negatif 4. Begitu seterusnya ya. Jadi bila kalau dia negatif, misalnya negatif 7 berarti lawannya adalah positif 7 ya. Kemudian negatif 25 lawannya berarti positif 25. Nah, diingat ini ya bang kakak. Oke, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Nah,
Perhatikan contoh soal berikut ini. 2 dikurang negatif 3. Nah, ingat ya tadi bahwasanya pengurangan itu adalah ya penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Nah, di sini bilangan pengurangannya. Oke, lawan dari negatif 3 adalah positif 3. Maka di sini kita rubah dalam mengerjakannya itu adalah 2 ditambah ya negatif 3 lawannya adalah 3. Nah, 2 ditambah 3. Nah, jadi kalau dalam garis bilangan ingat yang ini ya 2 positif. Nah, kita itu bergerak ya ke kanan. 1, 2. Nah, ingat ya abang kakak, kalau membuat langkahnya itu harus dimulai dari angka 0 ya untuk yang angka yang pertama. Nah, kemudian ditambah 3. Nah, ditambah 3 berarti maju lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasil 2 dikurang negatif 3 sama dengan 5 ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, yaitu 3 dikurang 7. Ya, 3 dikurang 7. Ingat tadi bahwasanya pengurangan itu adalah penjumlahan dari lawan bilangan pengurang. Oke, kita tuliskan. Ya, 3 ditambah dalam menyelesaikannya ya. 3 ditambah. Nah, lawan dari positif 7 ya. Nah, ini ya adalah negatif 7. Berarti 3 ditambah minus 7. Oke. Nah, kita buat ke dalam garis bilangan. Nah, ingat dimulai dari angka 0 dulu. Positif 3 berarti ya bergerak ke arah yang ke kanan. 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Nah, kemudian minus 7 berarti mundur 7 langkah. Nah, dari 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi 3 dikurang 7 sama dengan negatif 4. Ya, negatif 4. Oke, bisa dipahami ya Bang Kakak ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Nah, berikutnya yaitu negatif 3 dikurang 3. Nah, ya, bahwasanya dalam pengurangan untuk mengerjakannya yaitu penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Nah, bilangan pengurangnya di sini adalah positif 3. Ya. Nah, positif 3 lawannya adalah negatif 3. Berarti untuk menyelesaikannya negatif 5 ditambah ya, negatif 5 ditambah negatif 3. Oke, nah ingat negatif 5. Negatif 5 berarti kalau negatif dia bergerak ke arah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di negatif 5. Nah, kemudian dikurang 3. Nah, minus 3 ya, berarti mundur lagi ya. 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, jadi negatif 3 dikurang 3 sama dengan negatif 8 ya. Oke, abang kakak.
Nah, jadi ingat kembali bahwasanya ya, kalau dia dalam operasi pengurangan berarti itu adalah kebalikan dari penjumlahan ya, yaitu penjumlahan ya dengan lawan bilangan pengurang. Jadi kalau misalnya bilangan pengurangnya positif berarti dia nanti ditambah dengan negatif. Nah, apabila bilangan pengurangannya negatif menjadi positif ya. Oke, abang kakak. Nah, jadi kamu dapat mengerjakan latihan nah jika fokus dan mengulang-ulang ya, memahami penjelasan Miss. Nah, abang kakak, jadi apabila abang kakak belum paham, nah silahkan diulang kembali, ditonton kembali videonya sampai abang kakak paham, kemudian dikerjakan latihannya. Nah, itulah materi kita hari ini ya. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Nah, untuk latihannya abang kakak nanti buka di Google Classroom-nya. Kemudian dalam mengerjakan soalnya, abang kakak nanti menggunakan garis bilangan juga ya penyelesaiannya. Oke. Nah, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.